Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat Milagros untuk Solmila, Mitra Milagros Indonesia. Tentunya sebuah kehormatan bagi kami bisa kembali hadir di tengah-tengah Anda semua pada acara Ngemil, Senin 25 Oktober 2021. Ngobrol eksklusif bareng Solmila. Tentunya pandemi ini membuat kita mengatur ulang strategi. Salah satunya dengan cara melalui media online seperti ini. Solmila, ini hari ini spesial. Karena tamunya juga pasti spesial ya. Setiap yang hadir di Ngemil itu spesial banget. Jadi, dan tadi ya kita udah sama-sama lihat, tadi ada, kalau Solmila perhatiin tuh ada ini ya, video tentang poin road to McD. Jadi pastikan Solmila cek virtual office-nya, ya, kalau yang masih bingung bisa hubungi upline dan sponsornya juga. Jadi informasi tentang poin road to McD. Lalu tadi juga kita ucapkan selamat untuk 3 besar top sponsor weekly ya di periode minggu yang lalu. Jadi kita infokan sekarang. Semoga kedepannya makin maksimal dan keren lagi. Bapak Ibu, malam ini saya mengundang seorang narasumber. Tentunya Bapak Ibu udah lihat ya banner dan pamfletnya udah tersebar di mana-mana. Jadi ini sosok yang menyenangkan menurut saya Bapak Ibu. Jadi saya juga pernah main ke rumah baru beliau ya. Jadi, wah tapi kayaknya nggak seru kalau saya yang cerita. Kita akan langsung undang. Jadi, untuk beberapa leader ya, atau banyak leader ya pasti kenal banget lah beliau ini ya. Jadi sebelum kita undang, saya mau puterin satu video nih Bapak Ibu. Nah, Solmila, tapi kita udah lihat ya videonya itu ya. Jadi kalau Solmila lihat, ini bukan hoax ya, ini nyata. Jadi story-nya udah panjang dari awal memulai bisnis ini sampai tadi Solmila kalau perhatiin udah berapa aset yang beliau juga miliki. Jadi nggak panjang lebar lagi, saya mau undang beliau langsung bergabung dengan kita malam ini. Bapak, silakan Sofwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat malam Pak Aan. Jadi Solmila kalau panggilan sayangnya nih, panggilan akrabnya ya Pak Aan nih. Ya, karena masih muda juga ada juga yang banyak manggilnya Mas Aan. Ya. Pak Aan, apa kabar? Baik Pak Adi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua baik. Wah, jadi Solmila saya mau cerita sedikit. Jadi tadi niatnya ya, Pak Aan ini mau berbagi cerita, berbagi inspirasi itu langsung dari kediamannya. Tapi ternyata beliau lagi di jalan, lagi di luar. Tapi alhamdulillah untungnya deket sama RDC Semarang, jadi mampir ya Pak. Iya. Live dari RDC Semarang ya. Pak Aan, gimana? Keluarga sehat? Alhamdulillah Pak Adi, sehat luar biasa. Wah, selalu luar biasa. Pak Aan, ini kan tadi kalau lihat videonya ya, itu ya orang nggak percaya ya, karena prosesnya untungnya Pak Aan itu kan rekam ya, ada foto-fotonya. Terus tadi saya lihat ada rumah kedua. Emang sebenarnya rumahnya berapa Pak? Saya rumah udah berapa tuh rumah? Terang aja ya, jujur aja rumah itu total dari hasil Milagros ya, itu ada 5 Pak Adi. Alhamdulillah, ada 5. Terus ada apa lagi Pak? Tadi ada apartemen juga nih kalau nggak salah. Iya, termasuk apartemen sama kos-kosan itu ada 5 totalnya. Itu semua hasil dari Milagros. Asli itu Pak ya? Bukan settingan tuh ya? Iya, boleh main ke rumah saya. Nanti saya tunjukin semua dah. Pak, tadi kan kalau tadi kita cuma lihat cuplikan ya, cuplikan foto-foto ya. Tadi trip udah nyampe mana-mana, Eropa sampai, Dubai sampai, ya, ke Cina sampai, Malaysia sampai. Pak, cerita dong Pak. Jadi dari awal gabung, terus kapan itu ngerasa bahwa di Milagros ini yang paling pas dan cocok buat Bapak, ya kan? Sampai akhirnya memutuskan untuk fight di sini, Pak. Boleh dong? Oke. Suara saya jelas, Pak Di? Jelas, tapi
kita lihat nih, sambil lihat komen. Agak putus-putus nggak ya? Ada yang komen nggak? Ci, caranya cari orang yang komen sebelah mana ya? Saya nggak tahu. Coba saya lihat ya Pak An ya. Ini aman sih. Wah, aman ya? semua aman. Oke. Bapak Ibu, teman-teman semua, saya perkenalkan diri dulu ya. Saya perkenalkan diri. Nama saya Islahan Sofwan. Saya biasa dipanggil Mas Aan, ya kan? Jadi sebelum saya di Milagros, latar belakang saya itu dulu penjahit permak levis yang ada di pinggir-pinggir jalan itu loh. Nah itulah saya, 5 tahun setengah, ya 6 tahun yang lalu lah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, saya kenal Milagros tahun 2015 bulan Oktober. Ini nih, bulan ini nih saya 6 tahun Bapak Ibu. Yang mengenalkan saya Milagros adalah Bapak Nasehan, ya kan? Bapak Nasehan itu teman saya yang jahit, teman-teman semua. Ya kan, jadi saya Pak Nasehan itu dulu sama-sama penjahit, pernah jahit di garment, konveksi, ya kan, terakhir permak levis. Pak Nasehan juga permak, saya permak juga. Lah, 6 tahun yang lalu Pak Nasehan itu mengenalkan saya Milagros, jam 10 malam datang. Jam ya kan? 10 Ini saya cerita dulu nih, kronologi kenapa sih saya kenal Milagros. Saya ceritakan semua nih biar teman-teman tahu semua, ya kan? Ya. Jadi saya ceritakan semua deh. Saya ceritakan semua. Lah, Pak Nasehan tuh waktu itu bawa 1 botol ke jahitan saya. Waktu itu jam 10 malam kayaknya. Bawa 1 botol. Telepon saya janjian di kios. Di kios itu tempat saya jahit, ya kan? Beliau kalau manggil saya Sir, kalau saya juga manggil dia Sir, ya kan? Artinya apa tuh, Pak? Kamu di mana nih? Kita harus ketemu. Onopo? Kita harus ketemu. Oke. Saya merapat ke jahitan saya, ya kan? Jam 10 malam kan udah tutup saya waktu itu. Saya ke sana lagi. Ayo, sekarang kita butuh ngobrol tempat yang nggak berisik. Ini mau ngobrol serius. Ayo kita ke kontrakan. Lah, oke, ayo kita ke kontrakan. Kan waktu itu saya ngontrak, Pak Adi. Ya kan, saya ngontrak rumah. Ya, sama anak istri saya. Saya bawa ke sana. Pak Nasehan bilang, waktu itu yang diceritain Pak Nasehan itu yang itu loh, yang punya dokter Usman yang minum racun rumput, minum Milagros jadi nggak mati itu loh. Itu yang diceritakan betul, saya. Betul. Ya, akhirnya saya beli 1 botol itu, saya nawar 30. Kan waktu itu 35. Saya nawar sih sama temen 30 dah. Sebenarnya dari Kendal ke Semarang itu kalau nggak tak beli kan saya kasihan. Sebenarnya ya niat hati sih ya nggak apa-apa dah, belilah 30, kasihan. Apa namanya dari Kendal ke Semarang, saya beli 30. Tapi memang saya nawar, tapi dikasih. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya mulai di situ. Saya coba, saya minum. Setelah itu saya nggak jujur Bapak Ibu, saya itu kenal Milagros, kan banyak orang yang bilang, saya jalankan usaha Milagros dulu karena saya sakit. Setelah minum Milagros saya sembuh, saya jalankan. Kan ada yang seperti itu tuh, akan ada. Ya, betul. Kalau saya itu yang sakit tuh kantongnya, Pak. Jadi kanker saya. Kantong kering. Ya, awalnya. Pak Nasehan bilang, Sir, awakmu gini, bahasa Indonesianya gini, kamu jahit sudah berapa tahun? Kamu punya apa, Sir? Gitu kan. Ya kamu tahu sendiri apa aku punya apa aja kamu tahu lah. Kalau terus terang saya jahit itu udah lulus SD itu saya langsung jahit saya. Dulu saya buang-buang benang dulu, terus setelah itu ngobras di Jakarta, setelah itu bisa belajar jahit, bisa jahit. Jadi saya intinya lulus SD itu langsung bisa jahit, Bapak Ibu, langsung jahit. Itu belajar sama siapa, Pak?
belajar sama teman-teman konveksi. Kan orang Pekalongan kan kebanyakan mata pencariannya kan menjahit semua. Kebanyakan ya. Profesinya itu menjahit. Makanya saya Bapak Ibu, saya tuh lulusan SD terus terang. Jadi kalau ngomong ada yang salah ya mohon dimaafkan ya. Mohon dimaafkan. Saya kalau ngomong yo apa adanya saya ngomong apa adanya lah, yang bisa saya omongkan semua lah kan gitu. Jadi intinya Bapak Ibu, setelah itu Pak Nasan bilang, Sir, kalau kamu masih menjahit kayak gini, kira-kira kapan kamu punya rumah? Gitu. Terus padahal saya itu pingin sekali punya rumah. Yeah. Udah lebih dari 20 tahun saya menjahit di Semarang, ngontrak kos terus puluhan tahun. Pak Nasan pernah bilang toh, orang jahit itu kalau lebaran buat beli peci, toples habis. Saya merasakan itu udah puluhan tahun, guys. Ya kan? Makanya saya ngomong, oke dah. Pak Nasan bilang kayak gitu tuh saya sadar. Oh iya ya. Kira-kira kalau saya punya rumah itu butuh waktu berapa tahun lagi? Kan penghasilan menjahit itu bisa dihitung. Orang saya jahit udah puluhan tahun. Bisa saya menghitung penghasilan menjahit berapa, saya bisa. Saya pelaku kok di situ kok. Ya kan? Nah, terus setelah itu kalau nggak serius di Milagros, kapan kamu punya rumah, Sin? Saya jahit sudah 30 tahun. Kamu jahit itu sudah puluhan tahun. Ayo kita ngerubah nasib lewat Milagros. Ya kan? Kalau Bapak Ibu, Pak Nasan itu bilang gini, kalau kamu pingin punya rumah, lewat itu butuh berapa tahun lagi, ya kan? Kalau kamu pingin punya rumah, nggak lewat Milagros, itu mau lewat mana selain menjahit? Kalau lewat Milagros, insya Allah tidak butuh waktu lama sih. Pokoknya Pak Nasan itu udah deh, oke. Saya tahu. Dan di situ saya serius di Milagros, Pak. Lah, saya tuh serius banget di Milagros. Alhamdulillah gini Bapak Ibu. Jadi intinya saya di Milagros itu saya memulai bisnis ini dari nol. Bener-bener nol prutol, nggak tahu apa-apa saya. Ya kan? Saya dulu demo di mana, saya nganter produk botol semprot aja saya nganter sampai kemana-mana. Itulah pokoknya karena Pak Nasan kita harus berproses di Milagros itu bukan mencari uang, tapi membangun sebuah aset pelanggan. Hasilnya bukan sekarang, gitu kan? Oke. Ya siap. Saya bangun Pak, sana sini di Semarang itu, di Kudus, Banjarnegara, terus di Salatiga, di Pekalongan, di Pati, ya wilayah-wilayah Jawa Tengah lah. Dulu naik apa Pak? Kalau keliling motor? Motor gadean Pak, sumpah demi Tuhan. Saya itu dulu itu gade motor Pak. Oke. Untuk jalankan Milagros. Dan jujur ya, saya itu punya ATM itu setelah kenal Milagros. Dulu saya itu nggak punya ATM. Karena saya dulu kalau nabung itu di bank harian, bank tongol itu tahu nggak? Bank harian itu loh. Kalau orang-orang yang kerja di kios-kios, di jahit atau apa itu kan setiap hari ada bank harian itu kan, kalau kita pinjam itu kan nggak ada jaminan itu. Jaminannya ya itu kios itu. Yeah. Kan? Jadi saya punya ATM Bapak Ibu itu setelah kenal Milagros. Itu sumpah demi Tuhan. Setelah kenal Milagros saya baru punya ATM. Saya bikin ATM karena saya mau ikut Milagros. Karena Milagros harus punya ATM, harus punya rekening yang BUMN. Ya kan? Makanya saya bikin rekening BRI, ya kan? Terus ini gimana sih? Ya belajar demo, latihan. Saya latihan, Pak. Saya ngisi di arisan PKK, saya ngisi di Ibu Budawis, saya ngisi di setiap orang kumpul itu, saya ngisi acara di situ, demo Milagros. Sampai dulu, saya itu dulu nggak malu Pak? PKK, Hidup Jaya PKK itu saya hafal. Serius. Ya kan? Iya. Kalau saya pulang bawa kado, bawa snack, itu orang Milagros itu dikasih snack 2, saya bawa pulang, saya kasihkan anak, ya kan?
Itu setiap hari saya demo seperti itu. Jadi intinya saya di Milagros itu benar-benar mulai dari nol, brodol, saya nggak tahu apa-apa tentang kesehatan. Basic saya kan bukan dari kesehatan. Saya kan penjahit. Saya ngomong kesehatan kan ya banyak yang salah pasti awal kan. Awal banyak yang salah. Betul. Gitu. Pak, tapi malu nggak sih Pak waktu awal ngejalanin Milagros tuh? Kan banyak nih kayaknya Sol Mila tuh yang malu-malu gitu ngenalin bisnis, ngenalin produk kita gitu. Sebenarnya gini Pak, gimana saya Pak? itu urat malu itu sudah lepas Pak, sudah nggak ada urat malu saya. Saya sama Pak Nasihan itu nggak ada urat malu sebenarnya. Orang saya sanggup pas-pasan, bawa duit pas-pasan, kita kemana-mana muter nih. Ada orang rame-rame, mungkin ada 7 hari atau apa itu, mungkin 40 hari orang tahlilan itu loh. Saya ikut masuk Pak. Saya ikut masuk, saya ikut tahlilan. Kenal nggak Pak? Tapi nggak kenal. La ilaha illallah. Dapat makanan saya. Setelah itu saya demo. Itu. Oke. Intinya saya latihan dulu latihan. Alhamdulillah sekarang saya sudah ngomong kesehatan sudah bisa lah. Kebetulan mitra-mitra saya juga banyak, dokter juga banyak. Ada dokter Pak, mitra Pak? Banyak. Kalau boleh jujur nih, maaf kata nih, mitra-mitra Semarang, mitra dokter itu paling banyak mitra saya. Itu yang presentasi langsung Pak Aan? Ya, enggak. Saya punya mitra orang-orang kesehatan. Lalu di situ mereka dapat downline dokter-dokter gitu. Oh gitu. Iya. Karena seneng sama airnya. Saya dulu pernah bikin acara di daerah Ambarawa itu pembicaranya Dokter Darmadi. Ya kan? Dokter Darmadi itu mitra saya. Saya bilang, "Pak, jadi pembicara ya, produk ya." Enggak apa-apa. Karena saya seneng sama Milagros, enggak apa-apa dah. Saya jadi pembicara enggak usah dibayar, enggak apa-apa. Itu dokter. Karena seneng dengan produk Milagros. Wow. Pak, tadi ini kita mundur sedikit. Ya. Kan dulu tuh ngontrak lebih 20 tahun ya ngontraknya. Iya Pak, saya ngontrak lebih dari 20 tahun. Akhirnya bisa beli rumah pertama itu setelah berapa lama jalanin Milagros? Oh ya gini, saya tak cerita nih. Kadang-kadang itu saya blank orangnya. Kadang-kadang itu saya ngomong A, setelah itu langsung Z gitu kan. Makanya ini saya kalau nggak ditanya-tanya gini lupa saya. Makanya sukses. Segini Pak, saya itu dulu jalankan usaha Milagros itu sambil menjahit, ya, sambil menjahit, sambil. Jadi jahitan saya kan nggak langsung tak tinggal. Saya sambil jahit, saya jalankan usaha Milagros, saya demo sama pelanggan-pelanggan saya jahit, ya kan. Saya punya prinsip, kalau memang serius jalankan usaha Milagros, pengen sukses serius, kita sisakan waktu minimal 4-5 jam per hari. Nah, saya lakukan Pak, saya lakukan itu minimal waktu 1 hari 4-5 jam per hari untuk Milagros. Setelah saya permak, saya jahit, saya jahitan tutup Milagros sampai jam 3, jam 4 saya pulang. Kadang sehari 2 hari saya nggak pulang, jahitan saya tutup terus. Istri itu selalu memarahin saya terus. Kenapa? Karena jahitannya sering tutup. Ya kan? Saya muter Milagros, pulang jam 2, jam 3. Setelah saya jahit, saya muter Milagros. Pokoknya saya prinsipnya sehari minimal 4-5 jam per hari untuk Milagros. Per hari. Ya kan? Saya resign itu mandek. Saya sudah nggak jahit itu 8 bulan. 8 bulan itu saya sudah nggak jahit. Waktu itu bonus saya rata-rata 1 minggu 2,5 sampai 3 jutaan. Itu benar-benar saya nggak jahit, saya resign. Saya mulai bisa beli mobil, ya kan. Sudah mulai ada perubahan lah. Luar biasa ini Milagros, luar biasa. Nah di situ baru saya fight Milagros itu setelah 8 bulan Pak Adi. 8 bulan saya Milagros sambil menjahit, 8 bulan saya full fight Milagros. Seperti itu. Waktu itu posisi saya Leaders Club. LC ya? Oke. Ya, Leaders Club. Jenjang karir ketiga Pak Adi. Jadi
Saya jalankan usaha Milagros itu 2,5 bulan itu saya leader, 3 bulan setengah saya core leader, 8 bulannya saya leaders club, 13 bulan saya eksekutif leader, 2 tahun persis saya manajer. Alhamdulillah ini 6 tahun, sebentar lagi saya mau direktur. Paling hitungan minggu lah saya direktur. Amin. Wow. Ya. Jadi rumah pertama itu setelah berapa lama, Pak? Rumah pertama posisi saya ini, Pak, eksekutif, berarti sekitar 13 bulan. 13 bulan jalanin Milagros, akhirnya punya rumah pertama. Iya. Saya beli harga 350 juta, saya bangun ya kurang lebih 1 miliar lah. Jadi rumah itu memakan biaya 1,4 miliar lah, rumah yang pertama. Wow. Itu 1,4 M. Solmila? Di situ saya mulai beli mobil lagi, saya beli rumah lagi, saya beli apartemen, saya nyicil beli kos-kosan, dan sekarang yang kemarin Pak Adi ke rumah itu rumah saya yang paling baru, itu rumah kelima. Saya beli 1,6 miliar, saya bangun sudah habis 1,1 M, kan sudah setahun lebih. Itu sudah memakan biaya hampir 2,7 miliar lah. 2,7. Alhamdulillah dari Milagros semua. Dari Milagros semua, Pak Adi. Alhamdulillah saya itu kayak ngimpi. Saya bisa punya rumah kayak gini ya. Istri saya itu juga, loh, kok kita bisa punya rumah kayak gini ya? Kayak ngimpi, Pak Adi, kayak ngimpi saya. Pak An, ini kita balik ke judul hari ini nih kan. Pak An tuh bilang kalau impian itu buat hidup jadi enak. Emang sebenarnya dulu tuh impian yang terkuat apa sih, Pak? Sampai akhirnya tuh kan udah sambil jahit gitu kan. Selesai jahit ternyata masih ngerjain Milagros 4-5 jam per hari. Iya, per hari. Nah, impiannya apa sih, Pak, waktu itu di awal itu? Oke, Pak. Oke, teman-teman bisa jelaskan. Serius ini, teman-teman. Saya pernah membaca buku. Orang hidup itu harus punya impian. Kalau orang hidup nggak punya impian, itu sama saja orang itu sudah mati. Cuman jasadnya aja yang masih hidup. Terserah, mau bilang setuju atau enggak, terserah lah. Kalau saya seperti itu. Orang hidup itu harus punya dream, harus punya impian. Impian mungkin ingin membahagiakan orang tua, impian mungkin membahagiakan keluarga, impian ingin punya rumah yang harga miliaran, atau ingin haji, ingin umroh, dan lain sebagainya. Orang hidup itu harus punya dream, harus punya impian. Waktu itu saya jalankan Milagros, jujur Bapak Ibu, saya itu pengen sekali punya rumah. Saya mikir, kalau lewat jahit, saya butuh waktu berapa tahun lagi? Ya kan? Kalau lewat jahit, lewat seperti saya posisi kerja sekarang, saya butuh waktu berapa tahun? Lah, kalau lewat Milagros, ya kan? Beda. Lewat Milagros itu akan lebih cepat. Ya kan? Kenapa? Karena Milagros itu kita itu membangun sebuah aset. Kita menabur dulu. Ya kan? Bapak Ibu, begini ya. Awal saya jalankan Milagros, saya ingin sekali punya rumah. Dan dream saya tulis, saya ingin punya rumah di atas 1 miliar. Saya ingin pendapatan, ingin punya penghasilan 1 minggu 10 juta waktu itu. Saya tulis. Kenapa? Karena aplen-aplen saya mengajarkan, kamu ingin apa? Tulis. Ya udah tak tulis ya kan, tak tempel di WC sama di kamar. Jadi setiap saya ke kamar mandi itu saya baca. Saya harus punya rumah minimal harga 1 miliar dan saya ingin punya pendapatan 1 minggu minimal 10 juta. Alhamdulillah Bapak Ibu, gara-gara setiap hari tak baca terus, itu ternyata alam bawah sadar saya itu membantu. Sampai hari ini itu saya sudah rumah di atas 1 miliar lah. Ya kan? Sudah saya dapatkan. Tidak hanya 1 miliar, 3 miliar, 2 miliar, 3 miliar itu sudah saya dapatkan lah. Penghasilan 1 minggu di atas 10 juta juga saya sudah dapatkan. Gara-gara saya menulis itu, Bapak Ibu, saya menulis itu, setiap hari saya baca. Ya kan? Setiap hari saya baca terus.
ya kan? Dan saya itu karena saya menulis seperti itu, akhirnya saya di Milagros nggak pernah berhenti, karena saya berpikir ini apa namanya, ini impian saya bisa terrealisasi itu ya lewatnya Milagros, nggak ada yang lain, ya kan? Nggak ada yang lain. Melewat apa? Kalau nggak lewat Milagros, lewat apa? Orang saya keturunan orang miskin kan gitu. Makanya Bapak Ibu, kalau pengen merubah nasib, silakan Milagros diseriusi Bapak Ibu. Ya, terus ini Bapak Ibu, di sukses di Milagros itu tidak butuh latar belakang. Mau latar belakang apapun, kalau dia konsisten mau bergerak, ya kan, terus konsisten. Orang ikut Milagros di awal mungkin semangat, menggebu-gebu, setelah itu hilang gara-gara kena virus, kena sawan dan lain sebagainya. Itu banyak, ya kan. Makanya pertanyaan saya, mau sukses di Milagros, pertanyaannya konsisten nggak jalankan prosesnya. Saya ini konsisten Pak. Mungkin orang melihat saya sekarang enak, punya rumah di mana sudah punya beberapa rumah, sudah punya penghasilan ratusan juta. Sekarang dulu naik motor gadean, sekarang sudah naik mobil sudah naik mobil Pajero, ya kan. Makanya mobil tidak hanya satu. Itu karena saya itu konsisten di bisnis ini. Saya benar-benar berjuang di awal. Saya jujur ya, saya 2 tahun tidak pernah istirahat di Milagros. Ini dengar ini. 2 tahun saya tidak pernah istirahat. Awal usaha Milagros. Ya, terus Bapak Ibu itu berani nggak? Bapak Ibu, saya itu dulu menurunkan gengsi Pak. Saya kemana-mana itu bawanya betadin minyak. Saya menurunkan ego, gengsi saya turunkan. Saya bawa kresek 1 botol Milagros, isinya minyak betadin sama jelantah. Saya bawa kemana-mana. Setiap orang saya demo, ketemu orang saya demo. Kata Pak Nasian, di dunia ini tidak ada yang gratis. Ya kan? Setiap perjuangan kamu, setiap 1 tetes bensin kamu akan diganti beribu-ribu tetes. Lepas saya percaya itu, saya kemana-mana demo. Makanya saya turunkan gengsi. Bapak Ibu, berani nggak menurunkan gengsi atau ego di awal? Ya kan? Karena gengsi itu tidak membuat hidup Anda bergengsi. Tapi kalau hari ini Anda mau berjuang, Anda mau proses, menurunkan gengsinya dulu, suatu saat hidup Anda akan bergengsi. Itu. Ya kan? Terus ini Pak, di Milagros itu kan semua punya kesempatan yang sama. Tidak hanya tukang jadi aja yang bisa jadi manajer direktur, ya kan? Guru bisa, tukang permak bisa, PNS bisa, dokter bisa, siapapun bisa masuk di komunitas Milagros atau punya kesempatan yang sama. Betul. Ya kan? Tidak harus saya lulusan SD. Ya kan, lulusan SD, SDM saya, ya mending saya lah kalau sama sponsor aktif saya Bapak Nasian malah SD nggak lulus. Ya mending saya SD lulus, kan gitu. Pak Nasian bisa direktur, masa saya nggak bisa? Ya harus bisa, makanya saya paling hitungan minggu ya, insya Allah direktur lah ngusul Pak Nasian. Amin. Jadi semua punya kesempatan yang sama seperti itu. Bapak Ibu, awal saya usaha Milagros, saya banyak orang yang meremehkan saya. Maksudnya mencemooh saya. Teman-teman mencemooh, ngasih PHP, ya kan. Karena apa? Karena ya nggak tahu lah mereka itu tak prospek malah ngenyek. Maksudnya ngenyek itu malah kamu nggak usah kayak gitu. Kamu jahit aja sudah jelas. Kalau kayak gitu itu kan awal-awal kamu punya bonus berapa sih kayak gitu belum jelas. Makanya mereka itu tidak tahu apa yang saya kejar. Gitu loh. Ya, betul. Ya kan? Kalau di Milagros itu ada posisi leader, core leader club, eksekutif, manager, director. Mereka yang negatif itu kan nggak tahu itu. Teman-teman kita itu kan nggak paham. Makanya kita itu seperti diomongi kalau orang menganggap kita itu seperti orang gila. Ya kan, bawa 1 dus, muter-muter kemana-mana nih,
pulang bawa 2 dus. Karena belanja dulu di stokis. Kan orang itu kan, loh ini orang gila. Bawa 1 dus, muter bawa 1 dus, pulangnya 2 dus. Kok masih dikerjakan? Terus ini orang itu gimana? Karena mereka nggak tahu apa yang kita kejar. Ya kan? Ya. Tujuan kita itu kan jelas. Jadi manajer qualified, jadi director qualified. Lah orang-orang yang negatif itu mereka nggak tahu. Yes. Makanya mereka itu negatif, nggak paham. Ya kan karena mereka nggak tahu apa yang kita kejar. Seperti itu teman-teman. Terus kalau boleh ya gimana Pak Adi? Boleh tanya lagi? Boleh lanjut dulu. Nanti saya tanya lagi nih abis ini. Saya itu sebenarnya kalau ngomong Milagros, orang tahu Milagros tapi nggak serius itu sebenarnya saya emosi Pak. Serius, emosi. Kalau orang itu udah kaya raya nggak masalah sih, nggak usah serius. Tapi kalau orang itu hidupnya masih ikut mertua, masih ngontrak, orang udah kenalin Milagros nggak serius, lah itu saya emosi. Situ. Kenapa sih nggak serius Milagros? Emang Milagros nggak ada duitnya? Tak tunjukin duit saya hasil dari Milagros, tak print semua nih. Gitu. Makanya saya ngomong agak keras nih, mohon maaf, karena saya itu sudah apa ya? Gemes ya Pak. Iya. Terus teman-teman kalau boleh jujur ya, Milagros itu bisnis satu-satunya yang tidak ada risikonya. Sekarang saya tanya, risikonya apa Milagros? Modal 1 dus loh. Saya dulu Milagros itu modal 1 dus loh Pak. Ya kan? Sampai saya nggak berani minum. Orang istri saya minum aja, sisa demo aja saya marahin. Kenapa? Karena selalu marah sama saya. Ya kan? Aku enggak jahit malah Milagros terus, jahitan tutup terus gini. Dia minum sisa demo, saya marahin. Enggak usah minum Milagros lah kamu. Enggak usah minum Milagros lah. Itu sisa demo. Artinya jujur Bapak Ibu, saya itu dulu itu benar-benar karena kekurangan akhirnya saya itu sampai minum Milagros itu enggak berani, Bu. Mending tak jual lah dapat untung. Ini ya jangan ditiru karena memang saya memulai usaha ini dari benar-benar nggak punya apa-apa, ya kan? Motor aja motor gadean, ya kan? Terus gini Bapak Ibu, sebenarnya kadang ada orang yang punya, Mas mitra saya kok nggak jalan ya? Kenapa sih Mas? Saya udah sampai kemana-mana, saya punya mitra banyak, tapi nggak ada yang jalan. Kira-kira ada pertanyaan seperti itu nggak? Ada ya kira-kira ya? Sekarang saya balik tanya, kira-kira saya dulu merasakan itu enggak? Nah gitu. Saya punya prinsip, Pak, Bu, kalau kita enggak punya mitra jalan, belum punya mitra jalan, berarti kita belum menemukan berliannya. Yang kita cari itu berlian. Selama ini mungkin kita dapatnya batu. Kalau batu mah dibuang aja, cari lagi, demo lagi. Ya kan, mungkin ada orang negatif beli mungkin nggak jalan, mitra nggak jalan ya itu bukan berlian, itu mungkin batu. Yang kita cari adalah berlian, ya cari terus berliannya. Saya yakin banyak berlian-berlian di luaran sana yang belum kita temukan. Makanya sabar, konsisten, terus bergerak. Seperti itu loh. Saya dulu juga punya mitra yang nggak mau jalan, yang gini-gini, makanya saya serius, saya belum menemukan berlian nih. Berarti berlian masih kependam. Saya terus cari berlian, akhirnya ditemukan berlian-berlian saya, mitra saya manajer sekarang banyak kan gitu. Ya. Terus Pak Adi ada yang kan? Mau tanya, kan berarti nih Pak An karena impiannya juga kuat ya. Sekarang Pak An kalau aset ya, kalau properti itu tadi udah sebutin, udah punya 5. Kalau rumah 1 miliar ke atas ya alhamdulillah udah bisa kebeli gitu. Iya. Nah sekarang nih untuk kan butuh impian-impian baru nih Pak An, bener ya? Pak An selalu ngupdate impian-impian ke depan nggak sih Pak? Atau impian berikutnya apa nih? Ya, gini Pak Adi. Terus terang impian saya saat ini, saya ingin punya mitra yang merasakan apa yang saya rasakan. Itu impian saya.
Gitu. Kalau masalah saya sekarang itu pengen beli apa sih? Saya punya rumah itu lebih dari cukup. Saya punya penghasilan lebih dari cukup. Ya kan? Ya kan? Jadi saya itu pengen punya mitra, merasakan apa yang saya rasakan. Itu impian saya. Seperti ini. Gitu. Alhamdulillah impian-impian saya itu sudah satu persatu terwujud, sudah bisa membawa ibu ke tanah suci, ya kan? Itu suatu impian, makanya saya keluarga 7, ya kan? 7 keluarga. Yang bisa membawa ibu ke tanah suci itu hanya saya. Lewatnya Milagros, bukan lewat jahit, lewatnya Milagros. Makanya saat ini tuh saya ingin merasakan mitra-mitra saya itu merasakan apa yang saya rasakan, Pak, sejujurnya loh. Kalau penghasilan itu saya lebih dari cukup lah. Kalau masalah keuangan, alhamdulillah Bapak, Ibu, saya ingin beli apa sih? Kan gitu. Saya ingin merasakan, ingin mitra-mitra saya juga merasakan apa yang saya rasakan. Intinya gitu. Nah, mudah-mudahan malam ini mitra-mitranya Pak An hadir ya. Iya, mudah-mudahan. Biar dengar langsung nih impiannya Pak An itu pengen Solmila atau mitra-mitranya Pak An ini bisa berhasil, bisa ngerasain apa yang dirasain sama Pak An ya. Cuman kadang-kadang gini Pak, orang itu nggak sadar. Saya sering ngomong, teman-teman semua, kita itu nggak butuh pintar. Yang butuh pintar itu mitra kita. Ngapain pintar-pintar? Ya kan kalau kanan ada manajer qualified, kiri ada manajer qualified, selesai kok. Kita banyak kan gitu. Makanya Pak, Bu, silakan bikin mitra kita pintar. Kita nggak usah pintar, nggak apa-apa. Yang penting mitra kita pintar. Nah, gitu. Saya punya mitra insinyur, ya kan, profesor, S1, S2. Mereka pintar-pintar, pintar bicara, pintar ini. Lah itu yang saya pinginkan itu seperti itu. Saya itu nggak harus pintar ngomong, saya nggak harus pintar lah intinya. Pokoknya saya pinginnya mitra saya pintar. Itu. Kalau mitra saya pintar, pastinya kan saya banyak pintar. Gitu. Terus gini Pak. Banyak pintar. Ya Pak ya. Ya, bikin mitra Anda pintar. Ingat, Anda nggak butuh pintar. Yang butuh pintar adalah mitra Anda. Apapun itu, nggak usah pintar-pintar. Mitra Anda yang pintar mah, itu yang paling penting. Terus gini, setiap orang, saya yakin yang hadir pada malam hari ini mungkin punya masalah. Mungkin masalah penghasilan, ya kan, mungkin masalah apapun itu masalahnya, setiap orang pasti punya masalah. Orang terutama itu masalah penghasilan. Tapi saya ingatkan, saya ngomong Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semua punya penghasilan minimal 100 juta sebulan, masalah Anda selesai. Benar nggak itu? Semua orang punya masalah. Mungkin masalah penghasilan terutama. Penghasilan kurang. Ya kan, karena kan dengan penghasilan kurang, masalah timbul banyak. Nyicil, bayar utang nggak bisa, kebutuhan hidup nggak bisa, bayar anak sekolah, mungkin hidup masih ikut orang tua, ikut masih mertua. Karena apa? Karena masalahnya di penghasilan. Makanya saya ngomong, Pak, Bu, kalau jenengan, kalau Bapak Ibu semua punya penghasilan minimal sebulan 100 juta, masalah selesai. Itu. Saya juga dulu orang yang sering punya masalah, utang bank detail banyak, setiap hari Bang Tongol itu selalu datang. Mas, nyicil Mas, wingi urung bayar Mas, masa prei terus bayar. Banyak sih, paling sehari 25.000, 30.000. Tapi kan itu masalah. Tapi kalau penghasilan Anda sebulan 100 juta, masalah selesai Bapak Ibu. Ya kan? Di Milagros itu tidak butuh waktu lama, saya ngomong. Saya berjuang 2 tahun, Pak. Ya kan? 2 tahun. 2 tahun, penghasilan 100 juta lebih. Sebulan itu memang saya 2 tahun nggak pernah istirahat. Saya punya prinsip lebih baik capek di awal daripada selamanya capek. Bapak Ibu nggak tahu kalau sudah terjebak di zona nyaman setiap hari berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Karyawan itu apa tuh? Karyawan negeri ataupun karyawan swasta itu kan kerja berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Kadang-kadang akhir bulan duitnya sudah bayar ini sudah pas, kan masalah.
Ya kan, coba penghasilan 100 juta sebulan, masalah selesai Pak. Memang masalahnya beda. Memang sekarang masalahnya beda. Kalau sekarang tuh masalah saya itu ditawarin, Mas, di sana tuh ada kos-kosan mau dijual murah. Di sana ada tanah mau dijual murah. Masalahnya beda masalah. Beda Sama masalah. yang beda masalahnya. Pak An. Ya. Pak An tuh kalau saya boleh tahu 1 minggu itu berapa hari Pak An sekarang ngerjain Milagros? Kan kalau saya lihat updatean di story WA itu kan kayaknya setiap hari itu ada tuh, entah itu home sharing, entah itu TM sama organisasi. Seminggu tuh berapa hari sih Pak dihabisin buat Milagros? Dan berapa jam tuh? Kalau sekarang? Gini Pak, saya itu memang orangnya itu kalau nggak keluar nggak bisa Pak. Ya itu karena udah melekat dari dulu apa ya. Sebenarnya saya di rumah aja insya Allah pendapatan tetap 100-an juta per bulan saya dapat dari Milagros. Cuman saya itu setiap hari kalau nggak keluar, saya merasa saya nggak kerja hari ini gitu loh Pak. Saya punya prinsip kalau nggak keluar berarti saya nggak kerja. Ya keluarlah ngisi acara kemana. Jadi saya itu ya tadi kembali lagi ke impian saya ingin mitra-mitra saya merasakan apa yang saya rasakan. Makanya saya bantu. Ayolah, ayo kita bareng-bareng, kita berjuang bareng-bareng. Karena memang faktanya itu sukses itu tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, Pak. Nggak ada. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, nggak ada. Ya kan? Dan tidak ada kesuksesan tanpa doa dari kedua orang tua, nggak ada. Itu. Makanya kalau kita pengen sukses ya kita harus berjuang. Kalau kita pengen sukses ya kita harus kerja keras. Kerja keras, berjuang, berdoa, minta doa sama orang tua. Di Milagros itu nggak butuh waktu lama. Loh kamu ngomong kayak gitu Mas, lah kan saya pelaku. Saya pelakunya di bisnis ini. Bukan hoax yang sudah merasakan semua kok. Kan gitu. Pak An, berarti bisa dikatakan 1 minggu itu Senin sampai Sabtu tuh kegiatan ya? Ya, banyak kegiatan Pak Adi. Nah, tapi tadi saya juga lihat postingan di WA-nya Pak An. Tadi jalan-jalan tuh sama keluarga. Oh. Ya kalau liburan itu kan setiap Senin, Pak. Jadi setiap Senin liburan sama keluarga. Ya setiap Senin. Kan setiap Komisi Milagros keluarnya setiap Senin. Makanya setiap Senin liburan sama keluarga. Oke. Jadi memang sudah ditentukan ya, Senin tuh buat keluarga, buat anak-anak ya. Iya. Ya, saya jadi ingat nih. Istriku tuh dulu kan sering ngamuk-ngamuk sama saya, sering marah-marah sama saya karena saya nggak pernah jahit, saya lebih full kegiatannya di Milagros, jahitan sering tutup. Dia sering marah, sering apa ya? Pokoknya ngomel-ngomel padu setiap hari, bertengkar lah saya sama istri saya. Kalau sekarang Pak? Hah? Kalau sekarang gimana? Gini Pak, saya tuh pernah ngomong, lebih baik kamu menangis sekarang daripada besok kamu menangis. Saya tuh pernah ngomong kayak gitu loh Pak. Oke. Sekarang, kalau lihat SMS banking saya itu takut Pak. Setiap Senin itu kan SMS banking kan masuk tuh. Ada laporan uang masuk ya kan. Istri saya itu takut. Kalau lihat SMS banking saya, bonus komisi dari Milagros. Maksudnya takut diwayuh, takut saya punya istri lagi. Ya wajar lah. Tapi dulu kan marah-marahin saya, sekarang takut gitu. Mungkin di luaran sana banyak yang di awal sering bertengkar sama istri ataupun suami ya kan. Saya pun merasakan hal itu teman-teman. Ya memang prosesnya kayak gitu ya kan. Terus yang penting itu gini Pak, saya ngomong sukses itu kira-kira diperjuangkan apa kebetulan? Ya. Kalau menurut saya itu sukses itu harus diperjuangkan. Karena memang faktanya Tuhan itu tidak akan merubah nasib seorang kaum. Kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri. Itu lebih soheh itu. Daripada ada orang yang ngomong, "Alah Mas, rezeki wis dewek-dewek, semua sudah ada yang ngatur, nanti juga akan hidup pada waktunya." Itu hoax. Sukses itu harus diperjuangkan, Pak. Harus kerja keras, Pak.
Karena memang faktanya Tuhan tidak akan merubah nasib seorang kaum. Nek wong kuwi orang merubah dewi. Kalau orang itu tidak merubahnya sendiri, itu sahih itu. Lebih percaya yang itu, bukan akan indah pada waktunya, bukan. Sekarang gini Pak, jujur ya, saya itu di Milagros kurang lebih kan 6 tahun. Ya. Insya Allah minggu ini saya director. Amin. 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 Saya penghasilan dari Milagros dari anak saya, beberapa ID saya, ID seorang tua, istri, mertua, semua kan saya bikinkan ID. Itu penghasilan saya sampai 6 tahun ini kurang lebih 10 miliar loh Pak. Makanya saya ngomong, Pak, saya bekerja di Milagros 6 tahun, itu mengalahkan orang yang bekerja 50 tahun menjadi karyawan. Gitu. Saya pernah ngitung, 1 bulan misalnya UMR Semarang 3 juta, kali 50 tahun itu baru 1,8 M. Itu kerjanya 50 tahun. 1,8 M itu satu ID saya Pak, saya dapat dari Milagros. Makanya orang itu nggak sadar, penghasilan Milagros itu bukan sekarang Pak, tapi mungkin di tahun kedua, tahun ketiga, mungkin tahun keempat. Ya kan? Oke, berarti jenengan itu lagi menabur. Ingat, lagi menabur. Jangan pernah mau mengharap dapat hasil kalau tidak pernah menabur. Saya seperti ini itu karena 5 tahun yang lalu saya menabur. Pak Nasian bisa seperti itu, Pak Ulum, Pak Andi Bawono bisa seperti itu karena saya dulu beliau itu menabur, sekarang panen. Kan gitu. Iya. Ya, Pak An. silakan dulu, ya. Jadi 2 tahun sabar, konsisten ya. Terus memang waktunya 2 tahun itu benar-benar dihabisin ngerjain Milagros tuh ya. Iya. Pak An, seumur hidup Pak An nih, ketika kenal Milagros dan sampainya mencapai titik yang sekarang ini nih, itu pernah kebayang nggak sih Pak bisa punya penghasilan bisa sampai 10 M gitu dalam hidup ini gitu? Dalam waktu yang singkat loh Pak, 6 tahun loh. Pernah nggak sih kebayang? Gimana ya Pak? Saya itu kadang-kadang bingung Pak. Bingungnya itu apa ya? Saya itu kayak ngimpi sebenarnya. Saya bisa punya penghasilan kok miliaran ya? Saya itu kayak ngimpi Pak. Saya itu siapa orang? Saya itu sekolah aja SD lulusnya. MI Pak, Madrasah Ibtidaiyah. Bukan Madrasah Ibtidaiyah. Celananya hijau dong, Pak? Hah? Celananya hijau warnanya? Iya, betul, hijau. Iya, saya tuh sampai, ya memang ini faktanya, karena memang Milagros itu kan kita membangun aset, bukan mencari uang. Pundi-pundi uang itu karena kalau kita sudah punya aset, pelanggan banyak di mana-mana, nah itu pundi-pundi uang itu baru akan bersumber, bermuncul, ya kan gitu. Makanya mungkin di awal saya komisi Milagros itu berapa sih? Bisa dilihat Pak. 150.000, 90.000, 200.000, kadang 128.000. Itu seminggu di awal Milagros. Ya. Karena saya percaya pelanggannya kan baru sedikit. Ya kan, kita kan baru membangun pelanggan. Suatu saat pelanggannya banyak ya komisi pasti akan naik karena pelanggan sudah mulai bertumbuh. Kan gitu. Sebenarnya saya tuh nggak banyak mikir Pak. Dulu saya sampai ngantar produk ke Banjarnegara bawa 1 dus ya kan ke sana kan. Kalau dihitung secara kalkulator nggak masuk Pak. Tapi karena kata Pak Ulum kalkulatormu nganggone kalkulator malaikat. Nek kalkulator sing ora masuk itu ya udah. Saya bawa 1 botol ya sampai ke mana itu ke Gunung Kidul Yogyakarta sama Pak Nasihan. Sana bawa 6 botol. Orangnya sakit. Saudara saya kan. Saya kasihkan 3 botol. Enggak beli. Aduh. Tekor ini. Ya pokoknya kalkulatornya pakai kalkulator malaikat lah. Kalau dihitung-hitung kalau
pakai kata Pak Agus Purnomo, kalau pakai otak kiri nggak masuk semua. Makanya jadi orang itu jangan pinter-pinter. Kalau pinter itu kebanyakan pakai otak kiri, otak kanannya nggak kepake. Loh, saya dari dulu memakai otak kanan terus, nggak banyak mikir saya. Ya kan, saya prinsip saya lagi menabur, suatu saat saya akan panen, ya kan. Saya terus punya prinsip seperti itu terus. Saya lagi menabur, Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha kaya, ya kan, Tuhan Maha melihat. Saya lagi menabur, lagi menabur. Alhamdulillah Pak. Sekarang saya mau direktur kan gitu, makanya. Alhamdulillah. Ya, Bapak dan Ibu itu semua sekarang lagi berjuang, lagi menabur. Ya teruskan aja lah, teruskan, konsisten lah, sabar lah. Kan gitu. Pak An, ya. 2 tahun pertama itu Pak An tuh kalau prospek ya, jadi kan ngembangin jaringan pelanggan sebenarnya kan gitu ya. Itu kemana sih Pak yang paling jauh? 2 tahun itu, 2 tahun pertama. Daerahnya tuh mana aja sih Pak? Apa di Semarang aja, apa di Jepara, apa di Kudus aja? Ya, Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah. Maksudnya di luar kota Semarang juga saya sering. Misalnya contoh saya kan di Semarang, pinggiran-pinggiran kota Semarang. Lah di situ saya luar kota tapi sehari pulang. Luar kota sehari pulang. Kalau capek banget ya saya tidur di Mitra. Saya tidur di downline gitu loh. Itu 2 tahun di awal Pak. 2 tahun di awal itu memang kalau boleh jujur ya saya nggak pernah istirahat. Oke. Gitu. Tapi 2 tahun di awal. Gitu. Pak, ini kan banyak nih orang ketika jalanin MLM gitu, jalanin Milagros, banyak yang temennya tuh kayak ngindar gitu Pak. Jadi pas sudah dengar, ya mungkin udah dengar nama ada Paan gitu, ya mereka langsung ngumpet gitu kan. Pernah nggak sih Pak ngalamin kayak gitu? Nah ini pasti bisnisnya bulat-bulat nih pasti nih gitu. Pernah nggak Pak? Saya jadi inget nih. Saya itu punya mitra, temen sama-sama penjahit, namanya Pak Sutresno, ya kan? Saya prospek ke sana, terus malah menghina, malah menyindir-nyindir, mencemooh. Kamu nggak usah ngomong Milagros lah kalau kesini. Kalau kamu mau ngopi, ya ngopi aja sini, nggak usah ngomong Milagros. Saya nggak mungkin, saya bosen kamu cerita Milagros, sampai HP saya itu mau diblok Pak. HP saya itu mau diblok. Kenapa? Karena saya setiap kesana ngomongnya Milagros, terus bosen dia kan. Setiap saya kesana, kamu masih jualan Milagros? Masih Mas. Oh ya wis, tapi nggak boleh cerita tentang Milagros. Karena udah bosen. Ini pengalaman saya nih. 2 tahun Pak, negatif Pak. Sekarang? Saya bawa mobil pertama, hasil dari Milagros. Saya tulis, saya branding Milagros. Dibilang, itu mobil dari kantor. Aduh, jaga suara negatif ya, kemana-mana yang negatif. Ya kan? Saya ke sana, kamu masih jualan Milagros Mas? Masih. Kamu masih jualan Milagros Mas? Ya saya diejek terus gitu. Ya kan? Terakhir saya mungkin beberapa bulan saya ke sana, lama nggak pernah ke sana, saya ke sana lagi. Saya bawa mobil Pajero, ya mobil waktu itu belum keluar platnya. Saya klakson. Tetet. Mas, masih jahit. Ya kan dia selalu ngecek, Mas masih jualan Milagros, Mas masih jualan Milagros. Sekarang saya tanya balik, Mas masih jahit. Tapi saya sambil bawa nah, di situ Pak Sutresno itu mulai kayak kena rokok dia, ya kan, kayak kena rokok, kaget dia. Kesundut. Saya harus bagaimana? Itu makanya Pak, teman-teman, saudara-saudara Anda yang masih negatif, mereka itu sebetulnya butuh bukti, buktikan, ya kan. Kalau mereka belum ikut, belum bisa ikut, belum bisa gabung masih negatif, karena mereka itu hanya butuh bukti. Kalau kita sudah jadi bukti, nggak usah kita ngomong gabung yuk, mereka ikut. Ya. Itu kuncinya. Jadi cepet-cepet jadi bukti dong. Iya, harus jadi bukti dulu. Gitu. Iya. Teman dekat pada ikut, saudara-saudara pada ikut, karena kita sudah menjadi bukti. Seperti itu. Paan, kalau teman-teman dekat tuh yang akhirnya bareng-bareng berjuang di Milagros, ada nggak? Berapa banyak tuh dari teman-teman dekat Paan yang akhirnya sekarang bareng-bareng di Milagros tuh?
Teman-teman dekat banyak Pak yang bahkan sudah punya posisi Leaders Club qualified, terus sudah ada yang jadi manajer juga. Itu teman-teman dekat saya Pak, maksudnya teman miskin saya dulu. Alhamdulillah mereka sudah pada berubah. Alhamdulillah. Iya. Nih Pak An dari tadi juga ngegas ya. Pak An ini kok mirip-mirip kayak Pak Nasehan ya, ngegas terus. Kenapa sih Pak? Gemes ya? Ya ini loh. Ini saya pesen nih sama teman-teman semua. Orang kalau kelasnya kita, kayak kita nih, maksudnya kelasnya kita bukan anak orang kaya atau siapapun itu kan. Kalau kita nggak lewat Milagros, mau lewat mana untuk merubah nasib? Maksudnya untuk memutus rantai kemiskinan, itu lewat mana? Saya tanya. Ini kelasnya karyawan nih, ya kelasnya karyawan, kelasnya orang-orang biasa maksudnya. Untuk merubah nasib, untuk memutus rantai kemiskinan, kalau nggak lewat Milagros, lewat mana? Kenapa? Kok lewat Milagros lebih cepat? Karena Milagros itu modalnya cuma 450.000. Ya kan? Kalau lewat Milagros, insya Allah lebih cepat. Nggak hitungan sampai puluhan tahun. Orang saya di Milagros itu baru bulan ini 6 tahun kan gitu. Saya dulu jadi manajer Milagros 2 tahun setengah 3 tahun manajer qualified. Makanya orang-orang yang seperti kelasnya karyawan lah, kalau nggak lewat Milagros, ayo mau lewat mana lagi, ya kan? Ya. Kalau mungkin lewat yang di luaran sana bisa, tapi kan kita mungkin butuh modal besar. Kalau di Milagros itu kan modal berapa sih? Kayak saya dulu tuh sebenarnya nggak modal, orang beli 1 dus tak jual lagi dapat untung, duitnya balik, modal dari mana? Kan gitu. Makanya ayolah serius di Milagros teman-teman semua. Milagros itu benar-benar bisa memutus rantai kemiskinan. Saya sudah pelaku di usaha ini. Kalau teman-teman ingin main ke Semarang silakan main. Nanti bisa ngobrol. Mila yang mau ngobrol-ngobrol mau datang silakan ya. Pak An, ini kayaknya banyak yang mau tanya nih, tapi kita belum kasih kesempatan. Kita kayaknya jadi Mila yang mau tanya, kita bakal pilih seperti biasa ya, 3 penanya. Jadi cepetan ketik pertanyaannya apa. Kita sambil tunggu Pak An mungkin mau minum dulu ya kan? Ya. Jadi pastikan minum dulu ya kan? Silakan yang ingin bertanya. Nah, Pak An, nih nggak pakai basa-basi nih, langsung nih ketemu pertanyaan pertama nih dari Ibu Ayu Kila. Izin bertanya Pak An, Pak An ini adalah mentor paling saya senangi, meskipun belum pernah ketemu. Akhirnya saya ada kesempatan untuk bisa nanya langsung ke Pak An. Mau nanya Pak An, cara ngilangin malu atau nguatin mental gimana yang paling ampuh? Saya udah jalan hampir 1 tahun, tapi susah banget nguatin mental. Nah, Pak An, gimana nih Pak An? Cara ngilangin malu. Ketemu aja saya ada kesempatan untuk bisa nanya langsung ke Pak. Mau nanya Pak An, saya ngilangin malu, ngatin paling ampuh saya udah jalan hampir 1 tahun, susah banget. Oke. Bapak, Ibu, ini dari Ibu Ayu Kila ya. Ayu Kila gini Pak, Mbak Ayu Kila. Sebenarnya gini, di dunia ini tidak ada orang hebat. Siapapun nggak ada orang hebat. Adanya karena orang itu sering mengulangi, berulang-ulang, sehingga dia menjadi ahli di bidangnya, kan gitu. Orang itu sering mengulangi, sehingga dia menjadi hebat. Bapak Ibu, Mbak Ayla, dulu saya mau demo presentasi Milagros ke ibu-ibu arisan itu saya malu. Ya kan, saya keder, saya nggak bisa ngomong. Sama Pak Nasehan itu sampai dorong-dorongan. Kamu yang masuk lah, kamu aplen gini-gini. Tapi karena sering saya lakukan, sehingga saya ahli di bidangnya. Gitu. Jadi Mbak Ayla, silakan aja lakukan aja terus, lakukan terus ya kan. Demo minimal 5 kali sehari. Closing dan enggak itu nggak penting, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Yang penting kita komitmen 1 hari demo 5 kali sehari, ya 5 kali sehari. Prospek 5 kali sehari, ya 5 kali sehari. Kalau belum 5 kali sehari jangan pulang.
komitmen lah, konsisten lah. Kan katanya pengen sukses, harus konsisten. 5 kali sehari kita prospek atau presentasi. Masalah closing dan enggak itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Ya kan? Sering kita demo latihan terus, nanti lama-lama juga menjadi ahli di bidangnya, enggak bakalan malu. Ya kan, lebih malu kalau kita enggak punya rumah, lebih malu kalau kita enggak bisa membahagiakan keluarga, itu lebih malu. Malu itu malahan. Ya kan? Kalau Milagros mah wong kita tahu ini kalau yang punya sumber mata airnya Pak Mansur Sairozi, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya kan? Makanya kalau boleh jujur, mitra saya yang jadi manajer dulu bakal tempe, Pak Bon sekolahan. Kalau nggak tak kenalin Milagros, mereka masih dodol tempe, masih masih jadi Pak Bon sekolahan. Saya kenalin Milagros, sekarang dia bisa nyenengin keluarga, ya kan, bisa punya rumah sendiri, bisa punya mobil. Ya kan berarti saya kan bermanfaat untuk orang lain, guys. Padahal sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaatlah untuk orang lain. Mungkin orang itu butuh sehatnya, mungkin orang itu butuh duitnya atau penghasilannya. Ya kan? Nah, Bu Ayukila ya. Bermanfaat untuk orang lain. Itu udah dijawab langsung sama Pak An. Pak An, ini pertanyaan berikutnya nih. Jadi kan tadi juga Pak An cerita tuh, pas sekarang itu banyak yang ngegodain nih. Ya kan? Maksudnya tetangga-tetangga lah ya. Perusahaan-perusahaan yang lain gitu kan mulai prospek nih. Pas denger Pak An ini manajer qualified, punya penghasilan besar di Milagros gitu. Akhirnya kan mulai digoda-godain tuh Pak An. Nah tentunya kan ada cara, gimana caranya kita nggak tergoda, ya kan? Selain bersyukur lah. Kalau bersyukur itu udah paling standar lah. Kalau kita bersyukur saya ya nggak gampang digoda. Ada nggak tips lain? Soalnya ada pertanyaan berikut. Nah, nih, agar di Milagros bisa istiqomah. Jadi nggak gampang nyerah gitu loh Pak. Terus nggak gampang tergoda juga. Iya, soalnya, iya. Saya tahu di luar sana banyak sawan. Coba cerita tentang sawan nih. Sekalian ngejawab nih. Banyak penyakit, tahu lah ya. Ini Pak, ini siapa nih? Mukibita. Ini yang tadi apa ya? Bukan. Yang tadi yang lain ini. Lain Pak. Lain ya. Ini Pak, Mbak Muk. Apakah kita harus dilakukan agar Mbak bisa istiqomah? Gini Mbak Bu. Ini ya dengerin ya. 5 teman kita sehari-hari menentukan siapa diri kita. Ingat, tahu artinya nggak? Ini bahasa tinggi sekali. Jadi 5 teman dekat kita sehari-hari menentukan siapa diri kita. Jadi kalau jenengan apakah harus dilakukan biar tidak tergoda di bisnis lain atau biar bisa istiqomah, silakan mendekat sama orang-orang yang sudah sukses di Milagros. Ya ikutin aja terus. Dia ke sana ikutin, jangan pernah lepas dari orang itu. Kan gitu. Karena 5 teman kita dekat sehari-hari menentukan siapa diri kita. Kalau Mbak Muk itu berteman dengan orang yang seneng, ibaratnya seneng seneng main mancing ataupun sekak. Ya Mbak Muk itu pasti seneng mancing. Kalau seneng sekak misalnya, ataupun seneng orang itu seneng aris apalah itu, nanti kita ikut itu karena 5 teman dekat sehari-hari itu menentukan siapa diri kita. Sering berteman dengan orang orang jual minyak, kita ikut wangi lah disitulah. Makanya jangan pernah lepas dari orang-orang yang sudah berhasil di Milagros. Saya itu selalu mendekat. Makanya sebagus-bagusnya handphone kalau nggak pernah dicas dia nggak bisa dipakai. Makanya kita harus dicas, kita harus ikut acara apapun itu Milagros. Terus kita harus mendekat sama orang-orang yang sudah berhasil di Milagros. Mendekatnya jangan orang yang gagal. Mendekat itu sama orang yang sudah berhasil. Kalau sama orang gagal, Milagros gimana? Susah. Oh, susah ya. Ya ikut gagal. Mendekat itu sama orang-orang yang sudah berhasil seperti itu. Jadi
mungkin upline jenengan yang sudah sukses di bisnis ini ya kita dekatin terus, jangan pernah pisah dari orang itu. Kalau Anda tidak mau kena sawan, makanya sawan itu virus itu di mana-mana, hati-hati, ya kan? Hati-hati teman-teman semua. Virus itu di mana-mana. Semakin pohon itu tinggi, semakin angin badai menerjang, kita harus kuat. Kan gitu. Bener banget. Iya. Tuh ya, mudah-mudahan udah menjawab tuh. Apa Ibu atau Mbak Mukhbita. Nih ada penanya terakhir yang kita pilih Pak An. Soalnya diulang terus nih, nanya lagi nih ya. Kita kasih kesempatan nih, berarti nggak lelah mencoba nih. Nah, nih Pak An. Nanya Pak An, saya penjual nasi goreng, nyambi jualan Milagros. Omset Milagros saat ini masih belum cukup buat kebutuhan sehari-hari. Pertanyaannya, haruskah saya fokus di Milagros total? Langkah apa saya tempuh bisa seperti Pak Aan? Terima kasih. Jawabannya. Ya gini ya, kalau menurut saya itu di Milagros itu kan dulu nggak langsung resign, nggak langsung, maksudnya itu total itu dalam arti tidak meninggalkan kerjaan sehari-hari di awal, ya kan? Total itu kan tidak harus meninggalkan pekerjaan di awal. Ya. Contoh total itu, Pak, saya kasih tahu ya Pak, jenengan bisa jualan nasi goreng, tapi please Milagros 4 jam per hari minimal, lakukan Milagros. Hidup Anda akan berubah. 4 jam minimal per hari. Sambil jualan nasi goreng nggak apa-apa. Setelah nasi goreng tutup, 4 jam per hari. 4 jam per hari. Terus lakukan 2 tahun minimal. Lah, di situ nanti Anda akan tahu jawabannya seperti apa. Perubahan-perubahan dasar yang Anda rasakan. Ya kan? Minimal, komitmen, konsisten 4 jam sampai 5 jam per hari untuk Milagros. Entah itu prospek, entah itu dampingi mitra demo, entah itu ngantar produk, entah itu ngobrol ngopi sama mitra. Yang penting minimal 4 sampai 5 jam per hari. Yes. Besoknya jualan lagi Milagros, jualan lagi nasi goreng, ya kan? Kalau nggak mungkin lah orang 24 jam per hari nggak ada waktu, nggak mungkin, pasti ada waktu. Lo kan saya harus istirahat ataupun harus apa? Ya komitmen konsisten. Kalau nggak bisa 4 jam, ya 3 jam per hari. 3 jam per hari di Milagros, lakukan minimal 2 tahun, Pak. Jenengan akan merasakan perubahan yang luar biasa, yang dahsyat. Tapi komitmen konsisten 2 jam per hari ya 2 jam per hari. Kalau nggak ada acara gimana saya mau kemana? Ya keluar, pokoknya keluar presentasi 2 jam, 3 jam per hari. Kalau nggak ada waktu 4 jam. Tapi konsisten 2 tahun Pak, lakukan itu. Nanti Anda akan merasakan perubahan-perubahan yang tidak semua orang rasakan. Amin. Pak Afif, ya mudah-mudahan sudah terjawab. Pak Afif Sunardi. Ya, oke. Pak Adi ini waktunya kurang berapa menit Pak Adi? Kok saya sampai lupa semua. Oh iya ya, kayaknya udah lewat, nggak berasa ini. Iya. Tapi penanya sudah kita pilih 3 orang. Pastikan juga nanti para penanya bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah ya, yang di screen Bapak Ibu bisa lihat. Pak An, ya. Ini penanya juga udah terjawab. Pak An juga udah sharing, ternyata memang impian itu jadi kuat banget. Ini terakhir Pak Adi saya akan menyampaikan, Pak Adi. Jadi ini Pak. Nah, saya butuh itu Pak. Ini terakhir nih, coba. Apa yang ingin Pak An sampaikan buat para suami? Ya, Bapak Ibu, hati-hati dengan zona nyaman. Karena banyak orang yang sudah terjebak di zona nyaman. Ya kan, mungkin kita punya peringkat apa, punya penghasilan berapa di Milagros ataupun di luar Milagros sehingga kita berada di zona nyaman. Hati-hati dengan zona nyaman. Itu pesan saya ya. Karena zona nyaman akan membunuhmu perlahan-lahan. Terus Bapak dan Ibu semua, kita mungkin pernah berdoa, berikanlah kami rezeki yang berkah melimpah, berikanlah kami kesehatan, keluarga kami sehat. Siapa tahu lewat Milagros
jawaban doa Bapak Ibu selama ini jawabannya lewat lantaran Milagros, ya kan? Terus siapa tahu ya Bapak Ibu doa-doa selama ini jawabannya lewat Milagros. Bapak Ibu, ini nih ada masalah MBS nih. Apakah MBS apa namanya? MCD 8, ya kan? Itu acara yang ditunggu-tunggu orang se-Indonesia. Teman-teman semua, dulu saya ikut ikut MCD itu posisi saya leader, posisi peringkat leader sama ikut MCD, ya kan? Setelah pulang MCD, setiap ketemu orang itu duit, Pak. Ketemu orang duit, tahu kepala orang ini kelihatannya duit. Ada orang duit. Makanya jangan sampai nggak ikut MCD. Ya kan? Kalau jenengan, Bapak, Ibu, teman-teman semua ikut MCD, Bapak, Ibu akan tahu Milagros itu seperti ini ternyata. Itu kuncinya di MCD. Ya, tingkatkan terus poin-poin Anda. Di sini tidak melihat manajer, direktur, ataupun siapapun itu, semua punya kesempatan yang sama. Dihitung dari member sampai direktur itu kesempatannya sama, ya kan? Mitra-mitra saya member masuk di 50 poin banyak, Bapak Ibu. Mitra saya yang sudah punya peringkat tidak masuk di 50 poin juga banyak, Bapak Ibu. Makanya di sini yang dihitung benar-benar orang yang punya prestasi, orang yang benar-benar bekerja, orang yang benar-benar bergerak, ya kan? Keputusan Anda, keputusannya di MCD. Kalau Anda ikut MCD, insya Allah Anda akan menjadi manajer qualified berikutnya. Karena saya dulu ikut MCD posisi leader sampai sekarang, ya kan? MCD pertama itu saya dulu ikut leader, Pak. Posisi saya itu peringkatnya leader. Itu ikut MCD. Sampai saat ini, alhamdulillah saya mau direktur. Itu gara-gara ikut MCD. Ya kan, nggak tahu itu dulu MCD 2 atau MCD 3, saya lupa waktu itu. Yang saya ikut pertama. Setelah pulang dari MCD itu nggak betah, Pak, di rumah saya, Pak. Nggak betah sama sekali. Saya harus bisa seperti mereka. Saya sudah tahu ilmunya. Intinya Bapak Ibu kalau ingin punya pendapatan 100 juta sebulan, Anda wajib ikut MCD. Di sana Bapak Ibu akan tahu caranya supaya dapat penghasilan 100 juta sebulan. Itu pesan saya, ya kan, harus ikut MCD. Apalagi Bapak Ibu bisa mengajak timnya MCD ikut acara MCD, ya kan. Saya tadi bilang, Pak, Bapak Ibu tidak butuh pintar, tapi pintarkan mitra Anda. Bawa kanan kiri Anda ikut acara MCD. Anda akan menjadi bukti sukses berikutnya. Itu pesan saya. Wow. Masih ada lagi yang terakhir. Gimana yang terakhir, Pak? Saya akan berpesan, Bapak Ibu, kalau proses Anda lunak, suatu saat hidup Anda akan keras. Tapi kalau proses Anda keras, suatu saat hidup Anda akan lunak, Bapak Ibu. Salam dari saya, sampai ketemu di acara MCD 8. Ya, sampai ketemu di acara MCD 8, Bapak Ibu. Saya doakan teman-teman semua yang serius, semua punya kesempatan yang sama, semua bisa menjadi manajer qualified, bahkan direktur qualified, ya kan. Yang penting yakin, Bapak Ibu, yakin dan selalu bergerak, ya kan. Jangan pernah menyerah. Pesan saya, jangan pernah menyerah. Apapun di lapangan seperti apapun, jangan pernah menyerah. Pesan saya hanya itu. Karena semua itu pasti ada proses, ya kan. Dinikmati aja prosesnya. Suatu saat Anda akan mencapai di puncak sukses Milagros. Oke, Pak Adi. Pak An, terima kasih banyak, menginspirasi sekali dan penuh energi. Terima kasih. Sama-sama, Pak Adi. Sama-sama. Wah, kapan-kapan kita harus undang lagi Pak An nih, kasih inspirasi lagi buat Solmila. Kami ucapkan terima kasih tentunya untuk Anda semua yang sudah terlibat malam ini. Semoga apa yang disampaikan Pak An juga menginspirasi Anda semua. Terima kasih, tetap sehat, semangat, dan produktif.
Sampai ketemu di email selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.